Oke, aku share screen dulu. Nah, ini soal kita yang kemarin. Kelihatan kan Anda? Udah aku nampak loh. Oke, Kelihatan. seorang pengusaha punya fungsi permintaan. Kalau begini aku pengennya langsung ini aja sih. Langsung cari langsung cari P-nya aja deh dulu berapa. Kalau misalnya kita substitusi kan nanti ini kita bakal dapat P itu 20 dikurang 1/5 Q. Dan nanti TR-nya menjadi 20 Q dikurang 1/5 Q kuadrat. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu agar penerimaan pemerintah maupun produsen maksimum. Berarti di sini ada pajaknya dong. Berarti ada T yang kecil. T yang kecil kita masukin ke dalam TC. Berarti nanti TC sama dengan 20 dikurang. Nah, ini aku jadiin gini aja. Diku, ditambah aja. Ditambah T dikurang 4 dikali Q. Karena TC-nya kita tambahkan dengan T dikali Q gitu. Kan T kecil itu kan pajak per unit. Lalu kita tambahin ke dalam TC-nya. Jadi nanti kita dapat persamaan akhirnya begini. 1 Q kuadrat. Sekarang cara cari laba, biasanya laba sama dengan TR min TC. Kita bakal dapat laba itu sama dengan minus 20. Nanti kita dapat plus 24 dikurang T. Q dikurang 0,1 Q kuadrat. Harusnya begini. Nah, sekarang kita pengen kalau misalnya penerimaan produsen itu maksimum. Kalau penerimaan produsen itu maksimum, maka turunannya itu harus sama dengan 0. Ini laba. Ini kalau aku ada salah hitung, tolong kasih tahu ya nanti. Produsen. Oke kok. Berarti ini nanti kamu bakal dapat 24 dikurang T dikurang 0,2 I sama dengan 0. Nah, ini aku bakal ngedapatin kalau ternyata T itu sama dengan T yang kecil, itu sama dengan 24 dikurang 0,2 I. Jadi gitu. Jadi kita kayak mainin persamaan gitu. Nah, kita dapat ini kan. Nah, nanti kita langsung masukin ke dalam pajak yang besar. T sama dengan T dikali I. Sehingga T ini sama dengan 24 I dikurang 0,2 Ki kuadrat. Nah, sekarang supaya penerimaan pemerintah itu maksimum, maka T aksen itu harus 0. Supaya penerimaan pemerintah maks. Jadi kalau misalnya kita turunin ini pajaknya, kita dapat 24 dikurang 0,4 Ki. Ini sama dengan 0. Sehingga nanti 0,4 Ki sama dengan 24. Sehingga Ki, kita bakal dapat Ki itu 60. Jadi gitu. Nah, sekarang Ki ini kita masukin aja ke dalam sini lagi. Jadi kita dapat T sama dengan 24 dikurang 0,2 kali 24. T sama dengan 12. Bukan. Ini T-nya yang kecil. Empat yang 60 benar. Berarti ini 19,2. Jadi gitu. Jadi pajak per unitnya 19,2. Dapat nih sudah. Nah, Sorry kok. Boleh nanya nggak kok? oke, kenapa? Itu yang di atas laba tadi kok tolong slide ke atas dikit. Hmm. Nah, itu laba sama dengan TR min TC itu kok bisa kok jadinya min 20 ditambah
24 min T kali Q kok. Nah, karena ini TR min TC. Kalau misalnya ini satu-satu kan kita yang ininya ya. Kan kita bakal buat nih, aku buat satu-satu aja dulu nih. Ini 20 Q. Oh iya, aku salah hitung ya. Aku lupa masukin ininya. Iya, iya, oke. Ini kurang ini. Terus salah hitung. Kurungin, ini dikurungin. Jadi hasil akhirnya artinya 18 sama dengan -20. Habis itu ini tetap 24 tambah 24 kurang T dikali Q. Habis itu ini minus 0,3 ya. Q kuadrat. Harusnya itu ya. Jadinya ini 0,6. Ini T sama dengan 0,6. Jadinya ini nanti 0,6 juga. Ini jadi 20 1,2. Jadi Q-nya harusnya yang benar itu 20. Nah, jadi T yang kecil itu ini 0,6 dikali 20. Sehingga kita dapat hasilnya nanti 12. Nah, ini sudah benar belum kira-kira? Nah, Nando. Oh iya Aku kok, takut, sama-sama. aku takut ada salah hitung. Harus. Oke kok. Tapi kok itu yang di dalam kurung itu kok yang 24 min T itu tuh Hmm. gara-gara dikurangin pajak ya kok, gara-gara dia produsen kan kok. Labanya dikurangin gitu. Atau kayak mana Iya. kok? Singkatnya ini TR min TCB langsung. Ini TC kan. Jadi kalau misalnya dikurangin kan nih 20 dikurang -4 itu kan jadi 24. Karena jadi plus kan. Habis itu ini dikurang T. Jadi 24 dikurang T langsung. Kalau ini kenapa jadi T min 4? Karena awalnya kan ini min 4. Aslinya tuh ini tetap min 4. Habis itu karena pajak, kita alhasil harus tambahin ini. Ini jadi plus T kali Q gitu kan. Cuman aku langsung jadiin satu B. Jadinya plus T dikurang 4 Q gitu. Oke kok. Ini harusnya udah benar. Semoga. Oke. Sekarang ke penerimaan dari masing-masing pelaku ekonomi. Berarti kita cari TK, TP, sama T besar. Nah, kalau misalnya begini, mau tidak mau kita harus cari perubahan harganya. Nah, cari perubahan harga berarti kita harus cari harga, kita cari harga sebelum pajak dan harga setelah pajak. Nah, sebelum pajak, sebelum pajak ini simple. Kita cari aja laba sama dengan TR dikurang TC. Tapi TC-nya ini yang nggak ada pajaknya. Jadinya nanti langsung aja kurangin TR yang ini. Laba sama dengan
dikurang ini, tapi pajaknya nggak dimasukin. Nah, Tinggal substitusi Q-nya tadi ya kok ya. hmm? Tinggal Enggak. substitusi Q-nya tadi. Kalau yang kali ini kita tidak boleh substitusi Q-nya, karena kita harus cari Q yang baru lagi. Karena ini yang sebelum pajak. Kalau misalnya tadi ini yang setelah pajak. Nah, yang kita proses ini tadi itu yang setelah pajak. Karena yang mau kita cari itu T. Jadi kita sudah masukin T-nya itu dari awal di sini. Di sini. Nah. Tapi kalau misalnya kali ini, kita pengen cari, kalau misalnya sebelum pajak, harganya itu berapa gitu. Nanti setelah pajak lebih gampang lagi karena kita sudah cari di atas. Jadi ini umpamanya kita kayak cari kalau misalnya nggak ada pajak gitu. Jadinya ini labanya nanti ini, tapi nggak ada pajaknya. Nah, lalu kita kayak biasa kita turunin aja supaya kita cari laba maksimalnya berapa. Jadi nanti laba asal dengan tol sama dengan 24 dikurang 0,6 I. Sehingga I sama dengan 40 ya. Jadi ini kita sudah ketemu nih Ki kalau misalnya dia gak ada pajak. Kalau misalnya Ki yang ada pajak kan 20. Kalau misalnya gak ada pajak ini 40. Berarti kita masukin ini ke dalam persamaan fungsi permintaan yang awal ini untuk mencari P-nya berapa. Atau dari ini aja ya sudah kita ubah. Kita cari price-nya. Price-nya kita ganti dengan 40. Dan ini nanti sama dengan 12. Sedangkan kalau misalnya setelah pajak, Q-nya tadi kita sudah cari, Q-nya itu 20. Karena Q-nya 20, kita langsung cari price-nya aja. Ini 20 dikurang 1/5 dikali 20. Jadinya ini nanti kita dapat 16. Berarti kita sudah ketemu nih perubahan harganya. Berarti kita bisa cari TK, TP, dan T besar. TK itu perubahan harganya 4. Kita kalikan dengan Q yang setelah pajak. Nih, Q setelah pajak aku kasih aja Q T dah. Biar kita tahu. Jadi kita kalikan dengan 20, ini 80. Lalu TP-nya itu, T kecilnya, T per unit tadi 12, dikurangi dengan perubahan harga 4, dikali dengan 20. Jadi ini 160. Sedangkan T yang besar, ini T kali Q, berarti 12 kali 20, mulai 240. Kalau kamu mau cek, ini T besar sama dengan TK ditambah TP sama. Jadi begitu caranya. Gimana Nando? Agak kecepatan nggak? Oh tadi itu 12. Oh, pajaknya dikurangin sama delta P ya kok? Yang Hmm, TP. iya. Jadi rumusnya sama yang kayak sebelum-sebelumnya aku pernah ajar tuh, nah. Sama di mana-mana bawahnya. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira Nando? Kalau aku kecepatan gitu, aku takut tak paham. Kayaknya, kayaknya enggak kok. Oke, hah, maksudnya tidak paham atau tidak ada pertanyaan? Kayaknya belum ada, belum ada. Oh, belum ada. Oke, oke. Hmm. Intinya sih konsepnya tuh dari sini wes sih penerimaan pemerintah maupun produsen tuh maksimum. Jadi yang penting kita turunin dulu. Pertama aku turunin kalau misalnya laba produsen tuh maksimum, kita bakal dapat persamaan dari T yang kecil tuh sama dengan berapa gitu. Lalu persamaan ini kita masukin ke dalam T yang besar untuk cari persamaan penerimaan pemerintah. Lalu aku turunin lagi supaya kita bisa dapat berapa Q supaya pajaknya maksimal. Jadi gitu. Baru kita masukin lagi Q-nya ke dalam persamaan T yang kecil. Kita bakal dapat T-nya sama dengan 12. Jadi gitu. Nanti habis itu yang ini cari yang sebelum pajak, cari yang setelah pajak. Kita cari harganya dari fungsi permintaan, lalu cari deh TK, TP, dan T besarnya. Jadi itu ringkasan dari cara kerja soal ini.
Oke, berikutnya ini salah satu materi ekonomi yang paling aku suka, inflasi. Jadi ini, hmm? Kelas pers gitu ya, Bang? Ya, yang Las Peres. Itu pernah nanti kerjain ya, Las Peres fase gitu. Itu dulu kebetulan materi kelas 11 semester 2 kok. Iya, Oke oke. ada Mungkin 2 aku tes gitu. mungkin aku sekilas bela kalau gitu aku kasih rumus biar review-review ya anggapnya. Aku Oke. lebih penekanannya ngejelasin tentang penyebab dari inflasi sih. Itu Oh yang iya. lebih lebih penting. Oke, bentar ya. Oke, inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu simpelnya kamu bisa eh, artikan sebagai ini. Terus dulu judulnya inflasi. Oke. Jadi inflasi adalah kenaikan harga suatu barang secara continuous. Kenapa aku harus kasih continuous? Kan inflasi kan pasti bayangan kita tuh inflasi itu harga naik, oke. Tapi ini continuous. Kenapa harus ada continuous? Karena ada perbedaannya loh, inflasi dengan kenaikan harga biasanya. Kalau misalnya nih, nasi bungkus dari 10.000, besok tiba-tiba jadi 20.000. Alasannya cabai mahal. Tapi tiba-tiba besok lagi nasi bungkus balik ke 10.000. Alasannya cabai sudah normal lagi. Kan sering banget itu. Nah, kalau kayak ini bukan inflasi ini. Ini bukan inflasi. Karena dia habis naik, dia turun lagi. Karena ada alasan tertentu, cabai mahal. Tapi sekarang cabai sudah normal lagi. Mungkin karena musiman baik, mungkin karena ada luck dari distribusi kan cabai itu kan sering banget tuh. Umpamanya dari desa ke kota itu kan sering terlambat gitu kan distribusinya. Alhasil menyebabkan kekurangan supply. Jadinya harga harga cabai langsung naik. Tapi besok sekalinya pasokannya sudah masuk lagi, harga cabai turun lagi gitu kan. Nah, itu sering banget tuh nasi bungkus naik dari 10.000 ke 20.000, akhirnya balik lagi ke 10.000. Kalau ini bukan inflasi. Kalau inflasi, itu yang tahun 2020 nih. Nasi bungkus misalnya 10.000. Tahun 2021, nasi bungkus 12.000. Akhirnya naik lagi mungkin di tahun 2024, nasi bungkus 15.000. Jadi kalau dia naik-naik kayak ini baru inflasi namanya. Jadi begitu. Nah, inflasi itu cara menghitungnya itu ada banyak cara, tergantung kamu mau melihat dari sudut pandang mana. Cuman yang paling banyak dipakai sama orang itu cara hitung inflasi adalah pakai pakai yang namanya indeks harga. Indeks harga pun ada banyak kan? Indeks harga yang normal yang apa tuh sebutannya? Indeks harga sorry. Indeks harga yang metode agregatif tuh misalnya kan harga yang sekarang dibagi dengan harga sebelumnya kan semua begitu. Ada juga indeks kuantum, indeks value gitu-gituan, cuman itu jarang dipakai lah. Nah, yang paling banyak dipakai mau di Amerika, mau di Indonesia itu sebutannya adalah indeks harga konsumen atau dalam bahasa Inggris adalah Consumer Price Index. Ini nama singkatan dari CPI. Jadi ini lumayan penting. Nah, ini yang paling banyak dipakai. Nah, selain ada consumer, ada juga namanya
eh, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Nah, nama bahasa Inggrisnya itu kalau kamu pernah dengar adalah Wholesale Price Index. Jadi ada dua nih yang dipakai untuk menghitung inflasi. Ada CPI dan Wholesale Price Index. Ini benar-benar terkenal banget dua indeks harga ini. Ini yang selalu dijadiin patokan kalau misalnya di Amerika tuh CPI, CPI, CPI banget. Inflasi pasti hubungannya langsung ke CPI mereka. Nah, sekarang apa itu CPI? CPI itu sebuah basket yang menghitung harga semacam, aku pengen nyebutnya rata-rata sih. Cuman semacam harga keseluruhan gitu lah aku sebutnya. Harga rata-rata lah aku sebutnya ya. Harga rata-rata dari berbagai komponen konsumsi. Kan konsumsi ada banyak tuh. Makanan, pangan, rumah, edukasi gitu-gituan kan. Itu consumer price index. Indeks harga dari barang-barang yang dipakai sama konsumen. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya di Amerika ada 8 komponen. Aku lupa sih satu per satu, cuman yang pasti ada 8 komponen. Kita cari aja deh. Komponen CPI. Uff. Oh, nah, ini ada 8 ya harusnya. Food and beverage, housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication, other goods and services. Yang paling besar itu housing. Jadi basketnya yang paling besar itu diisi sama housing artinya. Karena memang umpamanya housing yang paling ini sih, yang paling mahal ya gitu ya. Yang paling besar gitu secara capitalization-nya. Kan ini kecil-kecil nih, food, apparel, transportation kan yang paling mahal kan housing kan, rumah kan. Jadi pemikiran anak kecilnya gitu aja deh, biar gak pusing. Jadi kebanyakan besar di negara manapun yang paling mahal itu selalu housing. Jadi begitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, ini US CPI, nah United States Consumer Price Index. Nah, dia sudah naik dari tahun mana ini? Dari tahun 50 itu di angka 25 CPI-nya. Dia naik tet- 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 sampai akhirnya ke 2024 tuh di 314. Berarti dari tahun 50 ini gak akurat ya, ini kira-kira aja. Ini sudah naik sekitar seribuan persen, 1100%. Berarti umpamanya kalau kita percaya dengan CPI ini, harga barang di Amerika itu sudah naik 11 kali lipat. Paling tidak 11 kali lipat. Itu gimana nih hitungnya? Barang yang awalnya 1.000 naik 11 kali lipat jadi 12.000. Jadi kamu bayangin aja mungkin dulu di tahun 50 itu kalau misalnya di sana mungkin anggapnya satu permen itu 10 sen ya. Sekarang mungkin satu permen jadi 1,3 dolar dalam waktu berapa tahun nih? Sekitar 74 tahun. Tapi kalau misalnya dari sini sih harga permen kayaknya tidak 1,3 dolar lah sekarang. Kayak lebih dari itu lah. Ya kita tidak tahu lah ya perhitungan mereka kayak mana. Mungkin ada yang kenaikannya lebih sedikit gitu. Mungkin housing naiknya lebih sedikit, tapi kita tidak tahu. Tapi perasaan aku kayaknya housing lebih tinggi lah naiknya. Real estate tuh naiknya cepetnya masalahnya. Jadi ini mungkin data yang dikeluarkan sama orang-orang yang di sana. Ini yang di US. Kalau misalnya di Indonesia ada, oke ada. Indonesian CPI. Oke, ini wah ada penurunan nih.
kalau dari data. Oke, naiknya dari tahun 96 itu naik sekitar 643%. Jadi naiknya lumayan cepat nih, naik 600-an, naik naik 6 kali lipat sudah barang-barang yang di sekitar kita dari tahun 96. Ini kok boleh nanya dak? Sorry Hmm, motong. hmm. Itu itu CPI bisa nurun gara-gara kenapa kok? Kemungkinan besar itu hmm, mungkin bahasa lainnya itu deflasi sih. Umpamanya harga barang di sekitar kita itu menurun. Cuman aku mungkin harus ngecek satu data lagi yang pengen aku cek. Nanti aku bakal jelasin. Aku juga baru nampak ini CPI nurun dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menarik. Aku pengen cari tahu juga kenapa. Cuman aku ada kebayang satu alasan mungkin. Nanti aku coba cek. Nah, ini dia CPI mengukur indeks harga dari barang-barang konsumsi kita. Dia naik terus nih kebetulan. Ini artinya harga di sekitar kita ini naik terus. Jadi gitu. Baik atau buruk? Nggak tahu. Ada yang bilang buruk karena kita sebagai konsumen harus ngeluarin uang lebih banyak. Tapi ada juga yang bilang inflasi baik. Karena itu bukti kalau ekonomi berputar. Bukti kalau demand itu menguat. Karena kalau misalnya di Jepang, dari tahun 1990 dia mengalami yang namanya lost decade. Jadi Jepang itu dulu, kalau kamu tahu kan makmur banget tuh, pertumbuhannya cepat banget sampai diprediksi bakal menyalip Amerika. Tapi pada 1989 kalau nggak salah dia mengalami bubble real estate, bubble perumahannya gitu. Karena waktu itu tanahnya itu dihargain 200.000, mencapai 200.000 dolar USD per meter persegi. Jadi umpamanya satu tanah kalau misalnya dihargain sekarang tuh per meternya itu 30 miliar. Atau bahkan lebih ya. 200.000 dolar itu sekitar 32 miliar. Bukan, 3,2 miliar. Jadi 3,2 miliar per meter persegi. Jadi kalau misalnya rumah kamu mungkin anggaplah rumah kamu sekitar 50 meter persegi nih, anggapan aja. Berarti tanahnya aja itu sudah mencapai 150 miliar. Jadi ya itu sebenarnya harga tanah di sana tuh waktu itu sangat overvalue. Dan karena waktu itu orang di sana itu sangat berspekulasi, mereka beli tanah itu pakai utang. Jadi ini kembali lagi ke penjelasan kita di hari pertama itu, Nando, tentang utang kan. Karena utang dan akhirnya karena ada kemacetan tuh, umpamanya utang-utang terus kan, orang kalau misalnya utang kebanyakan tuh bagus atau enggak kan pasti nggak bagus kan. Utang kebanyakan alhasil ya orang di sana itu karena mengalami bubble, semua real estate-nya tuh turun. Harganya turun, langsung dibanting jauh-jauh. Karena harga 200.000 per meter persegi itu terlalu overvalue, nggak masuk akal. Jadi harganya langsung turun 85% waktu itu. Kalau boleh tahu kok bubble tuh terjadi gara-gara apa kok? Kenapa bisa Bubble itu, tiba-tiba harga tinggi gitu? bubble itu intinya gini sih, kayak misalnya orang itu ngutang, 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 ngutang terus dan lama-lama kan kalau ngutang itu kan bubble itu makin besar gitu. Makin nggak bisa ditampung gitu. Dan kalau misalnya orang lanjut ngutang terus sampai akhirnya mencapai titik di mana seseorang itu sudah jenuh mengutang, ini kembali lagi kayak the law of diminishing return gitu. Jadi kalau misalnya bubble-nya itu sudah banyak banget, utangnya itu banyak banget, sudah mencapai titik puncak, sekali pecahin, meledak bubble-nya. Dan kalau misalnya bubble-nya meledak, itu bakal ditandain dengan yang paling terlihat jelas itu ekonomi macet. Saham-saham turun semua, real estate turun semua, konsumsi turun. Dan bisa-bisa ada ciri-cirinya itu juga inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi itu kemungkinan besar itu karena kebijakan moneter dari pemerintahnya, dari bank sentralnya negara masing-masing. Jadi itu. eh itu tuh apa ya? Coba aku cari. Depan.
bubble economy 1980s nih. Was an economic bubble in Japan from which real estate and stock market price were greatly inflated. Jadi coba kita cari what is a bubble. Oh, ini agak susah aku jelasin sih habis ya. Nah ini, when prices grow beyond their true value. Waktu itu stock market di real estate market di Jepang itu naik banget gitu, gak masuk akal naiknya. Nah, ini gak masuk akal banget nih naiknya, apalagi yang komersial, properti komersial. Nah, waktu itu karena ini umpamanya harganya sudah gak masuk akal, dan lagi-lagi market itu sesuatu yang dipenuhi dengan supply demand. Dan kalau misalnya demand itu sudah gak cukup, sudah orang menganggapnya terlalu mahal, itu seperti kembali lagi ke Adam Smith punya invisible hand. Diatur lagi untuk menyesuaikan efisiensi pasar. Dan ini tidak efisien kalau misalnya harga tanah terus mahal ini. Langsung dibanting nih kan ke bawah lagi. Nah, kebetulan banyak orang tuh beli tanah di Jepang waktu itu di harga segini, waktu lagi naik-naiknya. Dan mereka belinya pakai utang. Pokoknya dia turun, habis itu banyak orang sudah terlanjur beli tanah, tanahnya turun. Kayak mana mereka jadinya? Ya mau gak mau mereka harus kerja, mereka bayar utang. Jadi gitu. Oh, dan itu gara-gara saking naik terus tuh jadi banyak yang mau beli terus Iya, ngutang-ngutang jadi bubble gitu ya kok. Jadi turun jauh nian gitu. heeh. Jadi kayak mungkin waktu itu orang greedy kan, nengok tanah tuh naik terus orang pada mau beli gitu. Tapi sebenarnya itu sudah agak masuk akal dari intrinsic value-nya. Nilai sebenarnya itu jauh banget tuh sudah. Mana ada harga tanahnya segini gitu. Jadi gitu. Nah, gara-gara Nah, ini, hmm, kalau kalau Bitcoin kok Bitcoin? Bitcoin, aku udah tahu sih Bitcoin ini intrinsic value-nya tuh apa ya? Kata orang sih intrinsic value-nya tuh energi listrik yang dibutuhkan untuk menambangnya kan. Kan ada pakai kayak GPU apa-apa itu prosesinya mahal nian gitu listriknya. Cuman aku belum dalamin sih itu. Entah itu overprice atau itu apa, aku nggak tahu. Aku belum dalamin ya, nggak pernah disebut. Lagi katanya ini sumber yang tidak kredibel. Mau Rona kok. Iya, terkenal sekarang dia ya. Ya. Oke, nah ini sekarang kita bahas yang wholesale price index. Kalau wholesale price index ini sama basket juga, tapi dia ini adalah harga yang untuk produsen. Indeks harga untuk produsen. Jadi ini barang-barang yang diukur, barang-barang yang dimasukin ke dalam basket untuk perhitungan indeks itu barang-barang yang merupakan bahan mentah atau dan barang jadi yang diperjualkan di pasar primer. Pasar primernya apa? Coba kita cari ya. Pasar primer adalah pasar bagi pertama kali. Hmm. Ya kok ini kayak bukan ya? Oh, jangan iya. Kayak bukan lah sesuai pengertiannya. Wholesale price index. Tokopedia. Ini wholesale price measures change in overall price of goods before they are sold at retail. Jadi itu. This includes the price charged by manufacturers and often. Jadi ini kayak semacam indeks kalau misalnya produsen gitu nah. Mungkin kayak bahan-bahannya mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi. Tapi ini ada producer price index juga. Kalau dari perbedaannya sih yang paling sering muncul tuh intinya CPI sama WPI gitu. Kalau CPI itu measures the change in retail price of goods and service. Retail ini kita.
masyarakat retail. Sedangkan WPI ini it measures change in price of goods charged by wholesaler, penjual grosir gitu lah kayak. CPI ini dirilis tiap bulan, sedangkan WPI tiap minggu. CPI itu masukin barang dan jasa, sedangkan WPI cuma barang. Kalau CPI ini ada 8 kategori yang tadi aku sebut. Kalau WPI ini primary articles, fuel, and power, and manufactured goods. Kalau misalnya ini base year calendar year, ini financial year. Ini it calculates the final stage of inflation karena dia kayak umpamanya menghitung barang-barang yang sudah mencapai ke konsumen. Karena kalau misalnya sudah capai konsumen kan final stage sudah itu. Tapi kalau misalnya WPI mungkin kayak masih awal-awal gitu. Masih dibutuhkan untuk produksi, untuk wholesaling. Jadi pokoknya itu disebut first stage. Kalau misalnya CPI ini untuk general public, semua orang, masyarakat. WPI ini untuk wholesale prices. Jadi menurut aku yang lebih penting kayak CPI deh. Karena CPI yang lebih sering dipakai untuk menghitung inflasi. Jadi gitu. Nah, sekarang cara menghitung inflasi itu gimana? Inflasi itu biasanya diukur year on year, YOY. Pasti kamu sering nampak ini, year on year. Jadi misalnya nih, indeks CPI tahun 2022, CPI tahun 2023. Biar asik kita langsung pakai data yang beneran, Pak. Data yang Indonesia biar nggak bisa bohong. Waduh ini deflasi pula, janganlah yang lainnya. Yang ini, Beh, 2019-2020. Nah, cara menghitung inflasi secara sederhana itu, inflasi sama dengan CPI ini nama lainnya IHK ya. IHK tahun N dikurang IHK tahun N-1 dibagi, ini dikurungin, nah bisa dibagi dengan IHK tahun N-1. Jadi kalau misalnya kita mau hitung nih inflasi tahun 2020, Nando cara hitungnya gini aja sih. CPI tahun 2020 itu ini di 10568. Ini Nando bisa lihat di pojok sini nih. Sini 105,68. Sedangkan pada tahun 2019 itu 10393. Nah, ini nanti Nando kurangin, lalu Nando bagi dengan tahun dasarnya yaitu tahun 2019. 103,93. Ini kalau kita kalkulator, 105,86 dikurang 103,93. Nah, ini Nando bagi dengan 103,93. Berarti inflasinya 1,85%. Ini kalau misalnya perhitungan secara sederhana, tapi kayaknya bukan gini sih cara hitung inflasi. Kayaknya mereka lebih kompleks lagi lah cara hitung inflasi. Coba kita cari ya inflasi 2020 itu berapa. Nah, ini kok 1,1,68. Nah, ini pun aku udah tahu angkanya dari mana. Tahun 2020 kenapa begini? Rumus inflasi. Nah, ini kan IHKN dikurang IHKN-1 per IHKN-1. Jadi, aku udah tahu ini aku yang salah hitung atau rumusnya yang diedarkan itu belum tepat. Aku udah tahu. No comment. Aku juga bingung sekarang jadinya. Ini baru pertama kali aku pakai data asli, aku hitung beneran.
Oke. Jadi yang penting cara hitung inflasi itu begini, Bek. Kalau misalnya ada soalnya, dikasih tahu indeks harga tahun ini dan tahun lalu. Jadi gitu. Gimana, Nando? Kira-kira ada pertanyaan? Berarti kalau misalnya dia tanya inflasi pasti pakai IHKB ya kok, pakai CPI ya. Iya, pakai CPI, Bek. Karena yang biasa dikasih tahu itu selalu CPI, IHK. Oke, kok. Oke. Sekarang jenis-jenis inflasi ini. Jenis inflasi secara persentasenya ya. Itu ada inflasi rendah, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan inflasi sangat tinggi. Atau mungkin sebutannya hiperinflasi ya. Inflasi rendah ini berarti kurang dari 10%. Inflasi sedang itu 10 sampai 30%. Kalau inflasi tinggi 30 sampai 100%. Inflasi sangat tinggi itu lebih dari 100%. Jadi gitu, simpel. Nah, habis itu ada omongan begini, kalau misalnya arus uang itu meningkat, maka akan menyebabkan inflasi. Karena perputaran uang itu lebih cepat. Dan kalau misalnya perputaran uang itu cepat, itu biasanya memicu demand untuk meningkat gitu. Aku udah tahu sih cara dia alasannya di baliknya apa. Cuman kalau secara logika, kalau arus barang itu meningkat, dia perputaran uang itu cepat. Jadi kayak kenaikan harga tuh bakal makin cepat gitu. Cepatnya gitu dia. Prosesnya cepat gitu. Tapi kalau misalnya arus barang yang meningkat, maka ini akan menyebabkan sebaliknya yaitu deflasi. Jadi apa yang harus buat apa yang harus uang, apa yang harus barang, ini yang kayak kemarin di yang aku gambar di pelaku ekonomi itu nah, ya ada RTK, RTP, RTG gitu-gitu. Jadi gitu. Jadi kayak semacam hafalan sih. Oke. Jadi itu untuk inflasi. Sekarang aku mau sebutin apa penyebab inflasi. Inflasi itu ada beberapa penyebab, banyak. Cuma menurut aku ini yang sudah memang apa sih yang paling umum lah. Jadi yang pertama itu demand pull inflation. Jadi ini adalah inflasi yang disebabkan karena peningkatan permintaan dalam masyarakat. Jadi yang paling pertama siklusnya itu begini. Demand itu naik. Nah, sedangkan supply itu tetap atau mungkin berkurang malah supply-nya. Tapi yang kita menjadikan fokus itu demand-nya. Demand-nya itu naik. Kalau misalnya demand naik, pergeseran kurva demand-nya ke arah mana, Nando? Halo, Nando? Nggak kedengaran suaranya. Halo, halo. Nah, halo? Ya, kedengaran. Nah, ke kanan. Ke kanan. Nah, kalau ke kanan nih, apa dampaknya ke price dan quantity? Price-nya menurun kok. Jadi supply ya price-nya menurun, supply yang ditawarkan juga menurun. Eh, Nah, ini demand-nya yang price-nya naik. menurun loh. Ini Demand naik. demand-nya yang naik. Demand-nya yang naik. Kalau misalnya demand naik kan dia bergeser ke arah kanan. Nah, pengaruhnya kalau demand naik ke kanan tuh apa? Terhadap equilibrium price and quantity. Keseimbangannya menurun kok. Hmm, coba kita gambar. Nih, set, set. Ini demand, ini supply. Demand-nya naik ke arah sini nih. Equilibrium sebelumnya di sini, dia pindah ke sini. Nah, ini yang baru nih. Ini quantity. Dua, ini quantity satu. Ini price dua, ini price satu.
Coba kamu perhatiin ini price sama quantity-nya itu naik atau turun? Nah, jadi naik. Tapi Nah, kalau jadi tadi Hero apa kok supply ya. berubah? Iya, berubah apa sih? Bergeser sama shifting sama apa lagi kok sih kok lagi kok sebutannya? Bergerak, bergerak. Oh, Dia bergerak, move bergerak. movement along the curve ya kalau mikirnya. Iya kok tadi. Ada apa lah ya. Nah, kalau misalnya demand naik, kan price naik dan quantity naik. Nih, price increase. Kalau misalnya price increase, otomatis wage juga harus increase dong. Karena workers may demand higher wage to keep up with rising prices, leading to increased production costs. Jadi itu. Karena kalau misalnya dia naik, price naik, nanti workers minta gaji lebih tinggi karena hak barang di sekitarnya naik, dia minta kenaikan gaji gitu. Dan kalau misalnya upah naik, maka akan meningkatkan consumers punya purchasing power. Daya beli masyarakat meningkat karena pendapatan meningkat dan akan meningkatkan lagi demand dan lagi-lagi nanti balik ke sini. Jadi semacam siklus. Itu kalau demand pull. Jadi kalau misalnya demand pull, dia price naik, quantity naik. Nah, demand pull ini dikenal dengan inflasi natural. Jadi inflasi yang lebih baik itu yang demand pull. Alasannya kenapa nanti kita bahas yang cost push inflation dulu. Cost push inflation ini kalau misalnya terjadi increase production cost. Atau intinya untuk mendapatkan faktor produksi itu untuk semakin mahal. Dan otomatis akan mengurangi supply. Kalau misalnya supply berkurang, maka price akan naik, sedangkan quantity itu turun. Dan lagi-lagi price naik dan akan ini, as price increase, workers demand higher wage to cope with increased living cost. Dan lagi-lagi akan menyebabkan production cost untuk meningkat lagi. Jadi semacam siklus, ngulang-ngulang terus. Jadi gitu. Nah ini inflasi yang dianggap agak berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini price-nya sama-sama naik, namanya aja inflasi. Tapi kalau di sini quantity-nya naik, di sini quantity-nya turun. Lebih baik quantity-nya naik aja dong. Kalau misalnya quantity turun, nanti lama-lama akan menyebabkan kelangkaan. Jadi demand pull itu yang dianggap yang lebih baik dan lebih natural. Omongannya sih gitu, kata orang. Kalau misalnya yang ketiga, ini ada built-in inflation atau mungkin orang juga sebutnya wage push inflation. Nah, inflasi itu kayak sesuatu yang sudah melekat banget di kita gitu. Jadi para pebisnis dan konsumen itu sudah mengekspek, sudah tahu tahun depan tuh pasti harga bakal naik. Inflasi itu pasti bakal terjadi. Ini nggak bisa dihindari sudah ini. Maka workers, para pekerja itu akan meminta gaji yang lebih tinggi untuk mengantisipasi lebih awal gitu, untuk menaikkan harga. Maka dari itu, kalau gaji karyawan naik, bisnis punya biaya produksi itu meningkat. Dan lagi-lagi akan menyebabkan kenaikan harga dan inflasi lagi. Lagi-lagi ini kayak semacam built-in inflation gitu, sudah di kepala orang. Jadi gitu. Dan yang keempat, itu adalah increase money supply. Atau mungkin orang sebutnya polisi, monetary policy. Ini yang dibuat oleh, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Bank Indonesia yang menetapkan ini, bukan pemerintah, tapi Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia dengan pemerintah itu dua semacam dua lembaga yang berbeda. Dan Bank Indonesia ini independen. Makanya dia ada gubernurnya sendiri. Nah, ini menarik. Kita coba cari tahu gubernur siapa. Karena bisa aja nanti keluar, sering keluar ini soal-soal kayak ini, tidak terduga gitu ya. Gubernur Bank Indonesia itu Peri Warjio. Nomination approved by parlemen. Nah, ini oke, gambar
Beliau seperti ini. Boleh diingat nih namanya Perry Warjio, inisial PW. Nah, jadi bank sentral di mana-mana itu memiliki kemampuan untuk mencetak money supply, meningkatkan money supply. Jadi, dengan dia meningkatkan money supply, otomatis uang ini itu bakal disebar ke rakyat ujung-ujungnya. Nggak tahu kemana, tapi yang jelas itu diedarkan ke masyarakat. Nggak tahu juga sih kemana sih peredaran uang kan kita nggak bisa track ya. Cuman yang jelas bakal dilepaskan ke sistem gitu. Bakal dilepaskan kepada orang. Dilepaskan kepada sistem perekonomian di Indonesia dan di dunia internasional. Intinya karena money supply ini banyak, maka kalau misalnya orang punya banyak uang, orang mau spending. Dan kalau misalnya orang mau spending, maka dia akan meningkatkan demand dari barang itu. Dan karena demand-nya naik, price-nya naik. Dan ekspektasi terhadap inflation tentunya ada karena harganya naik. Orang mau konsumsi habisnya karena money ini semakin banyak nih. Money itu dicetak terus ini. Saya bisa konsumsi jadinya. Jadi begitu. Nah, money supply ini kita bisa cek di mana. Yang paling sering dijadikan indikator itu money supply M2. Ini yang mencakup uang kartal yang beredar dan apa ya sebutannya ya? Uang apa gitu. Yang jelas yang paling banyak dipakai itu ID M2 untuk mengeceknya. Nah, kita lihat nih. Mulai dari tahun 2014 saja, 10 tahun yang lalu. Di 2014 jumlah uang yang beredar itu 4.000 triliunan. Tahun berikutnya naik 9%, banyak dia. Naik 10%, naik 8%, persen, 6%. Nah, 12%, 14%, 4%. Nah, ini di sekitaran sini nih tiba-tiba agak kenceng nih. Kemungkinan karena pandemi. Karena kalau pandemi mungkin butuh dana untuk menangani perekonomian saat itu. Nah, ini sekarang di 9.000 triliun. Jadi dalam 4 tahun, 9 tahun bahkan, dari 2015 ke 2024, uang kita dicetak sudah 2 kali lipat jadinya. Di sini 4.500 triliun, ini 9.000 triliun. Jadi begitu. Jadi apa penyebab inflasi yang paling besar? Mungkin ini sih. Di antara 4 tadi yang aku sebut, ini yang paling besar. Karena yang dilepaskan ke sistem itu banyak banget uangnya. 2 kali lipat sudah nih. Berarti bisa dong aku bilang kalau misalnya inflasi sudah dalam waktu 9 tahun paling enggak minimal banget itu sudah tinggal setengah gitu. Uang yang kita pegang kalau kita nggak apa-apain uangnya. Karena barang di sekitar kita itu sudah naik 2 kali lipat. Kalau kita bertitik fokus di money supply aja. Tapi ya kan nggak cuma money supply ya, ada juga mungkin pengaruh pengaruh demand supply begitu kan. Ini cuma salah satu indikatornya. Cuman yang paling besar yang mempengaruhi inflasi suatu negara itu pasti money supply-nya menurut aku. Jadi gitu. Karena umpamanya kalau misalnya uang yang dilepaskan ke sistem itu terlalu banyak, maka nilai intrinsik dari uang itu semakin lama semakin berkurang gitu kan. Jadi begitu. Sekarang coba kita bandingkan dengan negara lain. Nah, ini mungkin dengan beberapa negara tetangga kita, lalu ini Amerika. Indonesia yang paling tinggi nih money supply-nya. Jadi gitu. Oke, jauh banget. Apalagi dari yang dulu-dulu. Ya, tetap Indonesia yang tinggi. Oke, Nando. Ada pertanyaan nggak, Nando? Sorry, Nando. Kurang kedengaran suaranya. Masih aman kok, masih belum ada yang Ganesha. Hah? Agak putus-putus gitu suaranya, Nando.
Tes kok. Halo kok. Oke, kedengaran, kedengaran. Masih aman kok? Masih paham semua? Oke. Oke, next kita ke indeks harga. Indeks harga kan ada banyak tuh. Kita belajar cara menghitung mereka satu persatu. Indeks harga ini lebih ke arah hafalan sih menurut aku. Jadi indeks harga yang paling biasa itu ya indeks harga sama dengan kasih ini aja deh. Indeks harga atau mungkin aku sebutnya IH aja deh. IH sama dengan kita pakai sigma, sigma PN atau tahun sekarang dibagi dengan sigma TO atau sebagai tahun dasar. Lalu ini dikali dengan 100%. Ini indeks harga yang biasa. Kita sebutnya metode agregatif. Jadi ini cara paling simpel, semua harga ditambahin lalu dibagi aja. Nah, yang berikutnya baru ini indeks harga tertimbang. Tertimbang itu rumusnya begini. Nah, sebutannya IAW atau mungkin ada istilah lain boleh. Nah, ini kita kasih kurung, lalu kita kalikan dulu dengan W atau penimbangnya. Nah, Nanda tahu penimbang itu apa dah? Apa? Apa? Tahu penimbang itu apa ya? W, penimbangnya apa? Waduh, jangan lupa kok. Nah, penimbang ini umpamanya suatu angka yang digunakan untuk mengukur seberapa penting sih barang ini. Semakin penting barang itu, maka W-nya itu semakin besar untuk suatu barang tertentu. Jadi kayak semacam kita kasih rating gitu deh. Apakah barang ini penting, apakah barang ini enggak. Semakin tinggi ratingnya, semakin tinggi penimbangnya, W-nya itu, maka semakin penting dan sebaliknya. Jadi begitu. Nah, ini aku cuma kasih tahu beberapa yang terkenal-terkenal aja lah ya. Kan ada banyak banget tuh eh, indeks-indeks harga ini. Yang berikutnya itu indeks L, Las Peirez. Indeks Las Peirez. Aku sebutnya L aja deh sudah, IL. Nah, ini rumusnya itu PN dikali Q0 lalu PO habis itu dikali Q0 juga. Ini pakai eh, namanya Las Peirez. Kalau misalnya drop fase, ada juga fase namanya. Itu pakai ini dikali QN, ini dikali QN juga. Berikutnya ada Drobish namanya, indeks Drobish. Yang ini tadi fase Drobish. Rumusnya itu indeks Las Peirez ditambah indeks fase ini dikurungin, habis itu dibagi dua. Jadi kayak rata-ratanya gitu.
Sedangkan ada juga namanya indeks Irving-Fisher. Nah, indeks Irving-Fisher ini sama dengan akar dari IL dikali IP. Plus Peirce dikali fase. Ini punyanya Irving-Fisher. Jadi menurut aku cukup dengan 6 ini kamu bisa mendominasi apa namanya soal-soal tentang indeks harga. Mungkin begitu. Oke, kita coba latihan soal. Beda jenis barang, kuantitas, harga, barang rupiah. Ini kuantitas dalam unit. Lalu ini penimbang W. Ini pada tahun 2019 ke 2018 saja deh. Ini 2019, ini 2018, 2019. Action sector, bawah ini ada barang A, B, C, D, E, F, G. Banyak barang nih. 2018 unitnya 55, 40, 100, 25, 11, 25. 2019 ada yang dulu. Sedangkan penimbangnya ini ada 10, 8, 4, 2. Oke, ini data-datanya lengkap. Aku kasih border. Nah, habis itu di sini aku kasih jumlah aja deh, biar enak. Oke, set, sum, dapat. Oh, ini ada yang salah nih kayaknya. Oh ya, ini kenapa masuk ini B3 aja. Yang ini nggak perlu. Penimbang nggak perlu jumlahin. 200, 600, 900. Jadi kurang sedikit. Oke, ini datanya begini. Nah, sekarang aku disuruh menghitung, misalnya nih, aku disuruh menghitung yang tadi, rumus-rumusnya ada banyak tuh.
Aku disuruh hitung IH berapa, IAW berapa, IL, IP, ID, IF. Nah, ini cara carinya. Kalau misalnya yang IH, ini simple. Indeks harga biasa itu jumlah dari harga tahun PN dibagi P0. Di sini kita anggap kalau misalnya 2018 ini sama dengan 100. Artinya 2018 ini tahun dasar. Tahun dasar tuh kayak yang dijadikan patokan itu di mana gitu. Yang di sini dijadikan patokan tuh 2018. Jadi umpamanya P0 dan Q0 yang ada 00-nya ini 0 P0 ini semuanya ini nanti pakai 2018. Kalau misalnya PN ini kita pengen cari tahu di tahun keberapa gitu. Kalau misalnya kita mau cari yang 2020 ya N-nya jadi yang tahun 2020. Kalau misalnya ini di sini yang diketahui 2019, kita cari yang indeks harga 2019 gitu. Jadi cara carinya kalau IH ini gampang banget. Total harga 2019 dibagi dengan total harga 2018. Jadi 6350 dibagi 5600. Ini sama dengan hmm, coba ya sama dengan ini dibagi ini. Bisa dikali 100%. Oke. Jadi sekitar 113,39%. Itu indeks harganya untuk indeks harga biasa. Ini kita pengen cari tahu yang 2019 ya, IH 2019 gitu. Ini juga berikutnya IAW itu yang 2019 semua. Nah, kalau misalnya sekarang yang IAW, gimana cara carinya? Ini ada penimbang nih. Kamu buat aja yang baru di sini. Namanya kan rumus dari ini kan PN kali W, P0 kali W. PN-nya yang 2019, P0-nya yang 2018. Jadi kita cari di sini merge. Ini PN dikali W, yang ini P0 dikali W. Nah, ini oh, oke. Nah, ini kita buat ini sama dengan ini karena Excel aja ya gampang. Tapi kalau misalnya di lomba kalian harus hitung satu-satu. Dan biasanya sih dikit-dikit lah. Ingat. Kalau misalnya ini yang P0 itu yang 200. Yang 2018 dikali dengan penimbang juga. Jadi gitu. Nanti ini kalian tarik aja ke bawah. Lalu kalian cari jumlahnya berapa. Sum. Nah, ini jumlahnya begini. Nah, nanti jadi cara cari IAW-nya ini sama dengan PN kali W bagi P0 kali W. Lalu kali aja dengan 100. Lalu taruh persen di belakangnya. Nah, jadi gitu. Oh, iya sih kok. Hmm. Tadi ini penimbangan tuh maksudnya kayak apa kok tadi kok? Sorry kok tadi tadi dipanggil kok. Oke. Penimbang nih intinya semacam kayak untuk mengukur seberapa penting suatu barang gitu. Jadi kalau misalnya suatu barang itu semakin penting, maka timbangannya itu semakin besar. Kayak timbangan deh kau bayangin. Kalau misalnya sesuatu itu berat gitu kan, kalau misalnya sesuatu itu ditimbang berat, itu artinya barang itu penting gitu. Tapi kalau misalnya ringan itu nggak penting, lebih lebih kurang penting gitu. Nah. Jadi kalau misalnya ini kamu lihat nih, A ini W-nya paling besar 10 berarti barang A ini yang paling penting gitu. Bobotnya Oke kok. besar, jadi gitu. Kalau boleh tahu berarti penimbangan udah dikasih tahu dari soal ya kok ya? Kalau Iya, misalkan dikasih soal tahu kayak dari gitu. soal. Biasa dikasih tahu dari soal. Oke kok oke. Oke. Sekarang yang last pairs. Last pairs ini rumusnya PN kali Q0, P0 kali Q0.
PN tuh yang 2019, PO0 tuh yang 2018. Nah, yang Q0 ini kuantitas yang 2018 karena 0 tuh yang 2018 kemudian 100. Jadi ini PN kali Q0, P0 kali Q0. Ini sama dengan PN-nya yang 2019 dikali Q0 dari 2018. Kalau misalnya P0 itu yang 2018 dikali 2018. Nah, ini kamu tarik ke bawah aja. Lalu ini sama kayak ini. Nah, kamu bakal dapat indeks life peers nanti yang PN kali 0 dibagi PO kali Q0. Jumlahnya berapa? Nah, itu nanti dikali 100. Nah, ini dikasih persen dikatanya. Jadi gitu. Kalau misalnya yang fase, dia PN kali QN. Sedangkan sebelahnya itu P0 kali QN. Sama-sama QN. Jadi ini PN 350 dikali ini. Kalau yang ini P0 kali Q0 ini 2018 dikali ini. Jadi kamu tarik ke bawah, lalu ini tarik samping. Nah, jadi indeks fasenya nanti ini dibagi ini dikali 100. Biasa sih harusnya beda tipis lah ya mereka-mereka ini. Beda-beda dikit lah teman. Nah, kalau misalnya dropis, dia tuh sama dengan ini, kurungin dulu aja. Ini tambah B16 dibagi 2. Nah, kalau misalnya Irving Fisher, ini sama dengan root apa ada? Kalau akarnya gimana ya cara-caranya di Excel? Yes, oke, square root of ini dua ini. Ini dikali ini. Nah, kurang lebih gitu juga. Jadi hasilnya begini-begini lah. Mirip-mirip. Cuma biasa yang dipertanyakan tuh depannya sama, angka di belakangnya dua kok beda. Sering gitu. Cuman mana yang sebaiknya aku pelajari? Ini base sih sebenarnya sudah cukup. Yang paling sederhana, yang paling sering keluar tuh itu. Sama yang soal inflasi yang tadi IHK itu sering banget keluar itu soal hitungan. Jadi sebisa mungkin belajar ini sih, belajar sering-sering latihan untuk menghitung inflasi gitu-gituan. Itu hitungan yang salah satu yang sering keluar. Jadi gitu. Berarti ya tengok dua angka belakang koma B ya kok. Biasanya Isi yang depannya. kalau di pilihan tuh A, B, C, D, itu yang sering sering jadiin pengecoh itu angka di belakangnya gitu nah. Karena di depan biasa mirip-mirip, jadi mereka samain angka di depannya. Yang beda tuh angka di belakangnya gitu. Oke, sekarang mungkin aku nak nengok data-data dulu lah. Karena biasa data-data ini sering keluar soal-soal. Sekarang misalnya kita nengok Indonesia inflation. Inflasi Indonesia sekarang 2,13%. Ini boleh dihafal nih. Per bulan ini 1 Juni, 1 Juli. Nah ya per bulan ini 2,13% nih. Ini boleh dihafal nih. Nanti kalau misalnya ada data terbaru, Agustus saya belum lah. Tapi bisa B ada gitu ya sudah ya. Cuma inflasi Indonesia sekarang kalau mau aman langsung B 2,13%. Suku bunga Indonesia itu 6,25%. Ini boleh dihafal-hafal terus nih. Kemungkinan besar keluarnya tidak nol. Dia suka baca-baca berita biasanya orang-orang TSM nih. Jadi gitu.
bentuk soalnya kayak cuman ditanyain berapa suku bunga Indonesia saat ini gitu-gitu ya kok. Iya, bisa keluar soal kayak itu. Di nasional kayak itu habisnya. Kalau yang penyisihan kok ada kemungkinan kayak gitu dah kok. Kemungkinan ada, cuman di waktu di aku sih tidak ada ya. Tidak menutup kemungkinan deh. Jadi ya udah apalah, umpamanya baca-baca deh. Jadi gitu. Oke. Indeks harga sudah. Apa lagi ya? Inflasi sudah. Hmm, aku coba sekilas ke pertumbuhan ekonomi deh, sama pembangunan ekonomi. Yang itu kok yang ISLM tuh apa kok kemarin kok? ISLM tuh tentang uang, permintaan dan penawaran uang. Habis itu ISLM tuh apa ya? Intinya keseimbangan di pasar barang sama pasar uang. Itu mungkin di bagian paling akhir, lagi baru aku jelasin. Iya, besok baru ISLM nih kita harusnya. Jadi 345 nih sudah latihan soalnya kita. Oke. Jadi apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Jadi kita buat tabel ya. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, dia tuh cuman memperhatikan kenaikan output atau pendapatan. Jadi yang dia perhatiin tuh cuman, oke, aku punya GDP tahun ini naik atau tidak? Gitu baik cuman. Dia cuman benar-benar nengok angka gitu. Tapi kalau misalnya pembangunan, dia multidimensional yang dilihat. Dia lihat perubahan besar struktur sosial, dia lihat sikap umum, dia lihat eh, pemerataan pendapatan. Jadi gitu. Jadi kayak benar-benar lebih mendalam gitu aspeknya. Jadi bisa kita bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu lebih melihat ke kuantitas, sedangkan pembangunan ekonomi dia lebih melihat ke kualitas. Jadi keduanya ini sebenarnya sama, mereka ingin melihat seberapa jauh sebuah negara itu meningkat, seberapa jauh sebuah negara itu bertumbuh, meningkat gitu secara positif. Baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Jadi gitu. Jadi apa ciri-cirinya? Kalau ada pertumbuhan ekonomi, belum tentu ada pembangunan ekonomi. Angkanya doang naik, tapi masyarakat ya tetap gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya ada pembangunan ekonomi, biasanya dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu. Kalau misalnya indikatornya ini GDP aja sih, indikator dari pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalnya pembangunan ekonomi, ini ada banyak, ada HDI, ada GPI, ada HPI. Ini apa aja ya, saya aku lupa dia. So kita cari. Kalau nggak salah HDI ini Human Development Index. Ya, seberapa baik, seberapa lama manusia bisa hidup gitu. Kalau misalnya GPI, ini Global Peace Index.
Jadi banyaklah indeks-indeks yang kayak secara kuantitas-kuantitas gitu. Nanti ada juga HPI ini apa HPI. House Pricing Index. Jadi banyak yang diperhitungkan nih pembangunan ekonomi. Dan ini pembangunan ekonomi nggak bisa diukur dengan suatu angka tertentu sih. Lebih ke arah dilihat apakah aku merasa lebih enak, lebih makmur atau enggak gitu aja. Jadi gitu. Oh, boleh nanya nggak, kok? Ya. Nando, waktu dulu kan ada pelatihan OSN kan kau? Heeh. Kalau nggak salah, gurunya ngomong tuh perhitungan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sama maju tuh beda ya kok? Setahu aku sama Maksudnya baik sih. Mereka melihatnya kayak dari pakai pakai apa? apa? Pakai apa coba? Katanya bedanya di GDP sama GNP kok. Oh, kalau misalnya di negara maju pakai apa? Di maju pakai GNP, kalau di berkembang kayak Indonesia katanya pakai GDP kok. Oh gitu ya. Heeh. Hmm. Itu alasannya kenapa kok? Kenapa harus dibedain gitu? Kalau GDP kan dia dibatasi secara geografis. Kalau GNP dia dari orangnya ya. Nggak tahu ya. Mungkin karena GNP ini kan mungkin karena orang-orang yang keluar negeri itu eh, jumlah investasi foreign-nya itu besar gitu. Jadi kayak investasi ke luar negerinya itu besar dan orang yang berinvestasi ke luar negeri tapi masih merupakan penduduk dari negara itu, negara Indonesia atau misalnya itu mungkin kayak masih banyak gitu nah. Jadi kayak di perhitungannya itu orangnya gitu. Tapi kalau misalnya Indonesia mungkin investasi ke luar negerinya kan masih belum banyak nih. Jadi ya yang dihitung Indonesia aja nih dulu. Nggak mau hitung yang luar negeri dulu gitu nah. Karena kalau misalnya GNP kan yang penting warga negara Indonesia. Mau dimanapun itu, mau di Amerika, mau di Cina gitu kan. Itu pendapat aku sih, cuman alasan aslinya aku tidak tahu juga ya. Karena iya, waktu itu dia tak ada jelasin juga. Pokoknya dia cuma ngomong kalau di GNP untuk maju, GDP buat berkembang. Cuma itu aja sih waktu itu. Coba kita ya. Ngomong-ngomong perhitungan pertumbuhan ekonomi sama ya dengan kayak inflasi gitu, cuma dia pakai GDP ya, atau mungkin GNP ya. Oh. Dibagi dibagi tahun ini kan kok tahun awal kok. Iya, ini. Jika GDP lebih besar dari GNP, dapat dipastikan suatu negara masih berada di tahap berkembang. Oh iya, iya. Ada yang ngomong gini memang. Sedangkan GNP digunakan untuk negara-negara maju. Negara-negara maju. Coba lah ya, kita tanya ChatGPT dikit. Boleh kok. Cukup menarik, bisa. GDP yang mengukur total biaya ini secara geografis. Modal asing, nah ini yang aku bilang tadi, yang kayak modal asing nih, nah. Jadi gitu. Investasi luar negeri, nah kan. Itu sih mungkin alasannya ya. Karena kalau misalnya negara maju itu pasti investasi ke luar negerinya banyak. Jadi dia lebih mending pakai GNP karena investasi di luar negeri bisa kayak mencakup puluhan persen gitu. Jadi itu dianggap penting. Tapi kalau misalnya GDP nanti cuma terbatas di negara dia sendiri. Karena kan kayak investasi ke luar negeri kan lumayan besar kadang. Ada negara yang investasi ke luar negeri itu banyaknya gitu. Jadi gitu. Tapi mungkin Indonesia ini kan investasinya belum banyak nih ke luar negeri. Jadi alhasil lebih baik pakai GDPB dulu. Jangan pakai GNP dulu. Jadi gitu.
Hmm, apalagi ya, mesti ya. Ini sih, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Tapi kalau misalnya pembangunan ekonomi itu lebih ke peningkatan kemakmuran. Jadi gampang sih cara bedain mereka berdua. Kalau misalnya cuma kenaikan pendapatan per kapita, itu cuma pertumbuhan ekonomi ya. Kalau misalnya pendapatan per kapita naik, belum tentu itu pembangunan ekonomi. Ini banyak kejebak nih. Katanya kalau misalnya ini naik, katanya itu pembangunan ekonomi, tapi bukan. Jadi gitu. Oke, berarti kalau misalnya GDP ini untuk negara berkembang, tapi kalau misalnya GNP ini dipakai untuk negara maju. Jadi itu. Oke sih, aku rasa itu bahaya untuk pertumbuhan pembangunan ekonomi simple. Pasti gampang banget lah bedainnya. Oke, gimana Nando hari ini? Kira-kira paham nggak? Masih bisa dipahami kok. Oke, mantap. Cuman ini Beko, eh dari kemarin tuh masan yang gak ribut tuh yang masalah TRTC gitu nah kok gara-gara angkonya fungsinya Angkut. terlalu ini. Oh ya, Ya, besar-besar ya angkonya ya agak susah. konsep soal koko juga terlalu ini kok. Ribet ya Hot gurunya. ya. Hot. Ya. Habisnya aku diajarin guru aku dulu gitu, gitu nah. Jadi sudahlah, apa salahnya aku kasih ke kalian. Lumayan sih. Kalau misalnya kalian bisa kayak ini, pasti yang gampang-gampang lu sat cepet. Iya sih kok. Oke, besok kita materi terakhir itu tentang uang sama ISLM. Setelah itu kita langsung masuk ke pembahasan soal TSM, bahas soal OSK selama 3 hari. Oke. Oke, Thank you jadi kok. ya thank you, Nando. Yang duluan, Bang. Hmm.